Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nubihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka dan juga bersilaturahmi meskipun masih secara online Bapak Ibu semua ya. Dan insya Allah di dalam haflah mubarakah. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, Allahumma amin. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah bergabung di kelas Tasin malam hari ini, di Ahad malam. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang berkenan menunggu. Tadi Alhamdulillah cukup banyak yang sudah bergabung dari pukul 19.30. Dan insya Allah kelas Tasin ini akan langsung segera dimulai. Jadi Bapak Ibu mangga dipersiapkan untuk catatannya, dipersiapkan untuk niatnya, sama-sama kita niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di sini pun Ustadz Ari juga sudah siap untuk memaparkan materi untuk kelas Tasin malam hari ini. Dan bagi Bapak Ibu, insya Allah kelas Tasin ini akan berjalan kurang lebih 1 sampai 2 jam ke depan Bapak Ibu. Jadi mohon untuk tetap bergabung karena nanti pun setelah pemaparan materi akan banyak sekali informasi-informasi menarik dan juga yang pastinya sayang jika dilewatkan Bapak Ibu ya. Baik, mungkin langsung saja untuk Ustadz Tari, pada Ustadz Tari kami persilakan. Baik, alhamdulillah. Syukran Kang Gisya untuk waktunya. Silakan Kang Gisya. Ini lagi dalam perjalanan pulang atau gimana? Iya nih lagi jalan pelan Atau pulang. menyimak dulu? Olahraga nih. Iya, Olahraga siap. badmintonan setiap hari Minggu soalnya. Bisa sambil jalan Ustadz ya, mangga. Baik, alhamdulillahirabbil alamin anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak henti-hentinya kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmatnya tanpa henti sebagaimana firman-Nya wa in ta'udzu nikmatallah, dan jika kalian menghitung nikmat Allah la tuhsuha, maka kalian tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan sekali sahabatnya pun juga dalam keadaan sehat. Sekali lagi mohon maaf sekali saya telat dan memang kebetulan waktu waktu bergeser ya, jadi agak-agak malam. Tapi insya Allah kita manfaatkan waktu yang luang ini, dan insya Allah sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, nikmatan maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada 2 kenikmatan yang sering manusia lakukan, yaitu di 2 kenikmatan ini, kesehatan dan juga waktu luang ya. As-sihhatu wal fargu. Maka dari itu insya Allah Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini kesehatan kita dan waktu kita manfaatkan untuk bertolabul ilmi ya, menuntut ilmu, apalagi menuntut ilmu kaitannya dengan Al-Qur'an. Ini salah satu ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Ini mohon maaf barusan itu agak agak delay, mau di PDF-kan materinya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sampai sekarang belum bisa di PDF-kan, ini masih di PowerPoint-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian belum mendapatkan filenya ya. Barusan ketika di PDF-kan itu font hurufnya berubah semua ya. Jadi pas dicoba-coba lagi masih tetap berubah ya. Jadi kalau misalkan ini kan ini di
di PowerPoint-nya. Nah, di PDF-nya itu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Barusan jadi kurang apa ya, tiba-tiba berubah. Jadi insya Allah nanti next tuh ya. Jadi berubah seperti ini. Jadi apa ngacak banget ya. Jadi masih bermasalah, tapi insya Allah nanti sesudah kajian sepertinya kita akan coba kembali biar bisa di-sharekan ya. Nah, jadi mau tidak mau kita coba yang ini aja terlebih dahulu ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu istilah di dalam tajwid ya, yaitu iqlab. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian sudah pada tahu ya, oh iqlab mah nun mati atau tanwin bertemu huruf ba, yaitu secara umumnya. Tapi insya Allah kita akan coba mendalami kaitan dengan hukum nun sukun bertemu dengan ba ya. Sebutkan di sini hukum nun sukun ya, hukum nun sukun saja, dikarenakan Bapak Ibu sekalian, hukum iklab itu adalah hukum nun sukun bertemu huruf ba. Sedangkan tanwinnya gimana? Tanwinnya sama ya, tanwin itu sama-sama nun sukun. Nanti kita akan bahas ya. Nah, jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, secara umum iklab itu Bapak Ibu sekalian pun juga sudah pada hafal ya, sudah pada apa namanya sudah tahu cara bacanya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, tapi tidak banyak juga ya, sedikit yang paham juga berkaitan dengan istilah iklab itu sendiri ya. Jadi terkadang kalau misalkan saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, iklab itu apa? Pasti jawabannya nun mati atau tanwin bertemu huruf ba. Nah, pasti jawabannya seperti itu ya. Tapi kalau iklab secara bahasa, secara istilah itu apa ya? Nanti kita akan coba bahas pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu sekalian dipersiapkan catatannya ya. Dipersiapkan catatannya, barangkali ada apa namanya? Nanti pertanyaan ataupun misalkan ada catatan yang harus dicatat boleh ya. Meskipun nanti insya Allah saya pun juga akan kirimkan PDF-nya nanti ya, dikarenakan masih bermasalah barusan ketika di PDF-kan font hurufnya berubah, jadi kita akan coba bahas secara langsung di PowerPoint-nya ya. Ini kalau di PDF enaknya itu bisa nyoret-nyoretnya lebih ini ya, lebih bebas. Kalau di sini sepertinya ya kita coba saja ya. Baik, iklab. Kita akan mulai. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, silahkan di layar masing-masing atau saya zoomkan terlebih dahulu. Di sini, Bapak Ibu sekalian, ketika saya menulis nun mati atau tanwin, nah ini kan sudah tergambarkan pasti ya, nun mati atau tanwin. Nah, saya bahas di sini secara merinci. Keduanya sama-sama nun sukun. Nah, ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, nun mati atau tanwin itu kedua-duanya sama-sama nun sukun. Huruf ba. Nah, ini ya. Untuk pembahasan kita adalah pertemuan dengan huruf ba. Nah, kenapa nun mati atau tanwin kedua-duanya itu sama-sama nun sukun? Mungkin pernah saya waktu itu membahasnya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini mohon maaf jangan dulu dicoret-coret ya. Oke, biar nanti apa namanya? Oke, ya. Biar nanti jelas Bapak Ibu sekalian ya, jangan dulu dicoret-coret, mohon maaf. Oke, keduanya sama-sama nun sukun. Seperti ini lihat Bapak Ibu sekalian. Seperti di bawah ini. Ada kalimat hamidun. Nah, lihat ya di sini Bapak Ibu sekalian, kita lihat ada tanwin yang sering kali kita sebutkan tanwin ya. Hamidun sama dengan hamidun. Nah, lihat ya. Secara pelafalan, secara pengucapan kita itu tentunya sama-sama nun sukun ya. Maka dari itu di beberapa kaidah tajwid itu menyebutkan bahwa hukum nun sukun, hukum mim sukun. Nah, ya, jadi tidak disebutkan tanwinnya karena tanwin itu pun juga sama-sama nun sukun ya. Tapi kalau saat ini yang kita simak ya, yang kita pelajari itu hukumnya adalah nun mati atau tanwin ya. Sebetulnya yaitu yang tadi yang saya sebutkan. Tanwin itu sama dengan nun sukun. Contohnya adalah hamidun
sama dengan hamidu dan an nun sukun ya. Berikutnya hamidan ketika berharokat fathah sama ya. Ketika kita menyebutkan hamidan yang berharakat tanwin, fathah tanwin sama dengan hamida dan nun. Hamidan pengucapannya sama ya. Terus berikutnya ada hamidin sama Bapak Ibu sekalian. Di apa sama dengan hamidi dan an. Nah, sampai sini bisa dipahami ya, insya Allah ya. Jadi kita bahas dulu tentang tanwinnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena tanwin ini nanti kaitannya dengan iklab, hukum iklab. Baik, kita maju dulu ke sini, Bapak Ibu sekalian. Maka nun sukun atau disebutnya tanwin ini diganti dengan harakat yang kedua. Nah, maksudnya gimana? Dengan harokat yang kedua. Nah, di sini saya gambarkan visualnya seperti ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, yang namanya tanwin. Nah, terkadang kita gini nih, ya. Terkadang kalau misalkan pernah saya buat seperti ini ya. Kalau misalkan berharokat fathah, ini namanya fathah gitu kan ya. Nah, gitu ya. Kalau kasroh garis garis satu ya, garisnya satu berarti kasroh disebut kasroh. Kalau misalkan domahnya satu disebut domah saja. Tapi ketika misalkan fathahnya ada dua garis, baru disebut tanwin. Ya, fathah apa kasrohnya menjadi dua garis disebut tanwin kasroh. Terus domahnya jadi ada dua menjadi domah tanwin. Seperti itu kan ya. Nah, jadi sebetulnya di sini saya bahas tanwin adalah harokat yang kedua yang berada di sebelah kiri. Tuh, lihat ya. Saya lingkari seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jadi yang disebut tanwin itu adalah harakat fathah yang satunya lagi yang berada di bagian kiri. Asalnya satu saja yang ini nih, Bapak Ibu sekalian ya. Asalnya satu saja yang ini. Nah, satu saja. Ya, contoh misalkan kita berikan huruf hamzah misalkan. A, I, U. Nah, berarti kan fathah, kasroh, doma. Ketika fathahnya ada dua, gitu kan ya, secara umum gitu ya. Ketika fathahnya ada dua, an, in, un, jadi tanwin tuh. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengucapkan an, in, un, itu adalah berasal dari harakat yang kedua yang bagian kiri. Kalau misalkan harakat yang ini saya hilangkan, ya, harokat yang ini saya hilangkan, gitu kan ya, saya hilangkan yang harokat keduanya, maka tidak lagi jadi tanwin, ya, maka tidak lagi jadi tanwin. Nah itu ya, sampai dipahami insya Allah ya, berkaitan dengan tanwin. Jadi tanwin itu bukan garisnya dua, tapi garis yang kedua mungkin ya. Jadi bayangan seperti ini. Visualnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mau fathah tanwin, mau kasroh tanwin, mau domah tanwin, yang disebut tanwin itu, nun tanwin yang tadi saya sebutkan hamidun, sama dengan hamidu dan anta. Annya ini, ya, nun sukunnya ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi tanwinnya itu, maka saya ulangi kembali, fathah tanwin, kasroh tanwin, domah tanwin, yang disebut tanwinnya itu adalah harokat yang kedua. Bukan dua harokat. Maksudnya bukan harokatnya yang dua gitu kan ya. Ketika dua disebutnya tanwin, ketika satu tidak disebut tanwin gitu ya. Nah, jadi sebetulnya gini, kalau satu harokat fathah saja. Kalau ada satu lagi garisnya, tak berarti garis yang keduanya itu tanwin. Ya, jadi tanwin itu yang garis kedua, ya, bukan dua garis. Agak pusing nih, agak muter-muter ya. Ya, seperti itu ya. Oke, sudah saya sebutkan. Nah, di sini kita lihat ada di dalam kitab ya yang sudah saya susunkan. Ini dari siang ini menyusun baru beres tadi banget ya. Nah, ketika di PDF kan nggak bisa, ya udah nanti next sesudah beres saya coba ulik kembali ya sehingga bisa di-sharekan ya. Nah, di sini ada di An-Nahwu, di An-Nah Al-Wafi ya. Di sini menyebutkan bahwa ikhtisaron wa man'an lil khilti baina hadihi an-nuniz zaidati wa ghairiha minan nunati al-ukhrazza
idati wal asliyati. Nah, seperti itu ya. Yang artinya adalah untuk meringkas dan mencegah. Jadi adanya nun tanwin ini, Bapak Ibu sekalian, untuk meringkas dan mencegah percampuran antar nun tambahan, ya, antara nun tambahan ini dengan yang lainnya, antara nun-nun yang lainnya, ya, baik tambahan atau asli. Nah, jadi ada nun tanwin, ada nun tambahan, ada nun asli, ya. Contoh misalkan Bapak Ibu sekalian, ini secara umum ya. Kita pernah melihat kalimat min. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nunnya nun asli. Ya, ada min, nunnya nun asli. Terus kita pernah, Bapak Ibu sekalian pernah melihat nun kecil di bawah alif? Pernah ya? Contohnya misalkan banyak ya, banyak di Quran surah Al-Humazah. Bismillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah. Nah, itu ya. Jadi ada humazatini. Nah, ya ketika diwasalkan, humazatinil ladzi, ada nun kecilnya. Nah, itu nun tambahan, ya. Maksudnya bukan nun asli, tapi sebetulnya sama-sama nunnya yang ada di tanwin, ya. Tapi ada yang menyebutkan nun tambahan seperti halnya misalkan bentuk jamak misalkan dan lain sebagainya, atau misalkan bentuk-bentuk di kaidah bahasa Arab ada ya, ada nun tambahan, terus ada nun kecil di bawah alif, itu kaitannya dengan tanwin juga. Nah, ada nun tanwin. Nah, nun tanwin itu tidak terlihat seperti ini, ya. Jadi tidak terlihat Bapak Ibu sekalian, ya. Tanwin itu adalah nun sukun. Jadi tidak terlihat bentuknya harakat yang kedua. Nah, itu ya. Maka di sini disebutkan untuk meringkas dan mencegah percampuran antara nun tambahan ini dengan yang lainnya, antara nun yang lain baik tambahan dan asli, seperti itu ya. Baik, sampai sini bisa dipahami dulu tidak Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau ditanyakan dulu dengan tanwin ya? Insya Allah bisa dipahami ya. Jadi tanwin itu sekali lagi bukan harakatnya dua disebut tanwin, tapi harokat kedua ya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan terkadang kita kan menyebutkan, oh itu harokatnya ada dua tuh, garisnya ada dua, berarti tanwin. Nah, jadi lebih tepat itu memang ya, kalau misalkan garisnya yang dua itu adalah tanwin, tapi yang lebih tepatnya adalah tanwin itu salah satu di antaranya, Bapak Ibu sekalian ya, salah satu di antara garis tersebut itu adalah tanwin. Baik, kita lanjutkan. Baik, kita lihat di sini. Dalam khot Al-Quran standar Madinah. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah membuka mushaf Al-Quran Madinah, ataupun misalkan di antara Bapak Ibu sekalian belum pernah melihat bentuk mushaf Al-Quran Madinah secara penulisan atau tanda-tandanya. Kita lihat di sini, ya. Dalam khot Al-Quran standar Madinah, penulisan dua dhammah, ya, dhammatain pada kata di bawah ini. Karena tanwin bertemu huruf ba, maka diganti harakat yang kedua dengan huruf mim kecil. Nah, ini ya. Ini tuh bentuk atau ciri iklab nih Bapak Ibu sekalian. Kita lihat ya. Oke. Nah, gini nih. Saya pernah mencoba bertanya kepada peserta seperti ini. Apabila ada mim kecil bertemu huruf ba, didengung tidak Bapak Ibu sekalian? Boleh menjawab nih. Kalau misalkan ada mim kecil di sini nih, ya. Nah, di sini kan ada mim kecil nih. Ada mim kecil bertemu huruf ba. Harus didengung tidak Bapak Ibu sekalian? Dengung. Harus didengung karena ada tandanya ya, ada tanda mim kecilnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan tidak ada mim kecilnya, didengung tidak? Sama dengung. Memang bentuknya seperti itu ya. Kayak jadi hukumnya iklab kan, iklab ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pernah saya sampaikan kepada peserta, ketika ada mim kecilnya disebut iklab, tapi ketika mim kecilnya saya cabut seperti ini disebutnya idhar. Ada sebagian yang menyampaikan seperti itu, mungkin belum paham kan ya.
Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa hukumnya itu adalah hukum iklab ya. Hukumnya iklab itu adalah pertemuan nun mati atau tanwin bertemu huruf ba, itu dulu yang harus kita tangkap tuh, ya. Nah, sedangkan iklab itu sendiri diberikan atau diganti ya, di sini dia. Saya baca kembali, karena tanwin bertemu huruf ba, maka diganti harakat yang keduanya tuh, harakat kedua dengan huruf mim kecil tuh, ya. Jadi diganti. Asalnya gini, Bapak Ibu sekalian, ya. Asalnya sama seperti ini tuh. Sama seperti ini, ya. Domahnya domah tain atau dua domah gitu kan, ya. Nah, domah yang domah nun sukunnya, nun tanwinnya diganti dengan mim kecil. Maka dari itu di sini ada hukum iklab. Iklab itu adalah memindahkan atau menukar. Nanti ada di sini pembahasannya, ya. Nah, jadi tanwinnya atau nun tanwinnya diganti dengan mim kecil. Nah, di sini ada pembahasan kembali. Nah, padanya terdapat bentuk seperti ini Bapak Ibu, ya. Oh, ini kan asalnya gini Bapak Ibu, asalnya gini nih. Nah, asalnya gini. Ini doma yang ini diganti oleh mim kecil, ya. Maka jadinya seperti ini. Ada perubahan khusus pertemuan dengan huruf ba, ya. Tanwin khusus bertemu dengan huruf ba. Kalau misalkan tanwin tersebut tidak bertemu dengan huruf ba, maka tidak akan ada mim kecil. Tidak akan ada, ya. Nah, yaitu huruf yang berada di samping harakat dhammah itu menunjukkan hukum iqlab, al-iqlabu, ya, hukum iqlab, termasuk yang fathah ataupun kasroh. Lihat tuh Bapak Ibu, ya, termasuk fathah, termasuk kasroh juga, ya. Jadi tidak hanya dhamma, termasuk fathah dan juga kasroh. Contohnya di bawah sini, lihat di sini ada fi amadim mumaddadah kalau disukunkan, ya. Di sini ada mim kecil, berarti ketika diwasolkan nantinya kalau dengan ayat yang berikutnya itu akan menjadi hukum dengungan, gitu ya, iklab itu sendiri yang tadi. Nah, terus berikutnya di sini asalnya sami'an. Ini kan asalnya sami'an nih Bapak Ibu sekalian, ya. Asalnya huruf ain ini adalah berharokat fathah tanwin. Karena bertemu dengan huruf ba, maka tanwinnya dirubah menjadi mim kecil, ya. Jadi tanwinnya dirubah menjadi mim kecil. Sami'an basiran. Nah, seperti itu, ya. Jadi ada dengungan juga di situ cara prakteknya. Nanti kita akan bahas berkaitan dengan cara prakteknya, ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini lebih detailnya nih. Oke. Lebih detailnya. Lihat. Iklab secara bahasa ialah menukar. Nah, ya, bukan melihat atau mendengar istilah iklab, yang kita ketahui iklab itu adalah pertemuan nun mati atau tanwin bertemu huruf ba, atau pertemuan mim kecil bertemu huruf ba. Nah, itu ya, yang mudahnya seperti itu. Nah, tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah berkaitan dengan maknanya, makna iklab itu sendiri. Ya, terkadang secara umum jarang yang mengetahui apa itu iklab. Pokoknya iklab mah nun mati atau tanwin bertemu huruf ba deh, seperti itu ya, biasanya gitu kan ya. Nah, di sini kita bahas. Iklab secara bahasa adalah menukar atau memindahkan sesuatu dari tempatnya. Nah, berarti kalau misalkan Bapak Ibu sekalian memindahkan sesuatu gitu kan ya, apapun itu, kalau misalkan di luar membaca gitu kan ya, itu bisa diistilahkan iklab. Karena iklab ini secara bahasanya adalah menukar, memindahkan sesuatu dari tempatnya. Nah, sedangkan menurut istilah kita lihat di sini, tahwilun nunis sakinah, memindahkan atau mengubah nun yang sukun. Nah, sakinah di sini adalah sukun, ya, nun sukunnya. Terus berikutnya awit tanwini miman, atau tanwin kepada mim. Nah, ya, awit tanwini miman atau tanwin kepada mim. Nah, itu ya. Jadi
memindahkan, mengubah nun yang asalnya nun sukun, Bapak Ibu sekalian ya. Yang asalnya nun di sini yang sukun, yang berharakat bulat seperti itu, atau misalkan ini sebetulnya apa namanya, kalau sukun, bentuk sukun asli itu apa, seperti huruf H seperti itu ya. Dikarenakan kan diambil dari kepala huruf kho ya, titiknya dihilangkan, terus dipotong, baru sisanya agak lengkungan seperti itu ya. Nah, jadi sukun itu seperti ini. Nah, itu ya seperti ini. Nah, cuman di sini kan font hurufnya tidak ada, jadi sukunnya bulat ya, seperti sifar. Nah, padahal di sini bukan sifar ya, sukun. Nah, atau tanwin kepada mim ya. Jadi tanwin itu apa tadi? Tanwin itu sama-sama nun sukun ya. Jadi secara pastinya adalah nun sukun bertemu ba, tersebut kita ganti dengan mim seperti itu ya. Idza waqa'a ba'daha, nah apabila setelahnya terletak huruf ba, nah apabila setelahnya terletak huruf ba, berarti Bapak Ibu sekalian, kalau ada nun sukun, sesudah nun sukun itu tidak ada huruf ba, maka nggak ada hukum iqlab ya. Jadi hukum iqlab itu adalah apabila setelahnya terletak huruf ba. Nah, seperti itu ya. Harful ba'i ma'a mura'atil gunnati. Nah, di sini lihat ya, disertai gunnah, dengungan gunnah itu ya. Disertai dengungan wal ikhfa'i fil harfil maqlubi. Nah, di sini ya. Dan ikhfakan, samarkan pada huruf yang dipindahkannya itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, iklab itu tentunya kita pahami di sini, pindahkan dulu nun sukun, asalnya nun sukun, pindahkan dulu ke huruf mim. Dan cara bacanya tidak hanya memindahkan huruf mim, tapi gunakan, dengungkan, bacaannya dengungkan, ditahan lama ya, ditekan dulu, ditahan dulu, didengungkan, dan ikhfakan. Ada beberapa istilah ifa itu dimaknai samar, disembunyikan, dileburkan, gitu kan ya. Jadi ifa itu Bapak Ibu sekalian, contoh seperti ini. Misalkan ketika kita melihat huruf min, ya, huruf min misalkan. Nah, di sini min, ya. Ketika kita mengucapkan min itu kan idhar ya, min. Nah, kalau ikhfa itu mil, mil. Nah, ya samar tuh. Tapi di sini bukan nun sukun yang harus kita ikhfakan, mim sukun. Makanya harus dibedakan Bapak Ibu sekalian. Ikhfanya mim sukun dan ikhfanya nun sukun, ya harus dibedakan. Karena ya nanti akan kita coba bahas tentang praktiknya ya. Oke, sampai kitab Wahdih fi Ahkam At-Tajwid ya. Nah, berikutnya nih cara bacanya, lihat Bapak Ibu sekalian, diperhatikan nih ya. Ini jarang sekali Bapak Ibu sekalian, bahkan ini sangat penting sekali bagi Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan iqlab ataupun ikhfa syafawi nantinya ya, karena ada beberapa bacaan yang memang berbeda ya, ada beberapa bacaan yang memang berbeda dari para ulamanya, dari jalur riwayatnya ya. Jadi ada yang dirapatkan, ada yang disamarkan gitu kan ya. Ada istilahnya itbaq ya. Ada istilahnya furjah. Ada istilahnya iltimas. Ada seperti itu. Nanti kita akan coba ya. Baik, kita lihat di sini. Cara bacanya suara mim terdengar samar. Tuh kan ya. Jadi enggak dibaca Bapak Ibu sekalian. Mim dirapat. Tapi di sini saya cantumkan, ini dari para ulama ya. Jadi tulisan ini dari para ulama tajwid. Cara bacanya suara mim terdengar samar karena dua bibir tidak merapat dengan sempurna. Oke. Itu Bapak Ibu sekalian, ada yang masih ingat di sini? Termasuk gunahnya akmal atau gunahnya kamilah. Coba ada yang bisa menjawab? Kamila. Gunahnya akmal atau kamilah? Kamila. Oke ya. Kalau akmal itu sempurna. Sempurna sekali.
atau paling sempurna, ya. Nah, kalau di sini Bapak Ibu sekalian termasuk gunnah kamilah, ya, ada akmal, ada kamilah. Kalau akmal sangat sempurna, kalau kamilah sempurna saja, ya. Jadi memang berkurang kesempurnaannya, ya. Maka dari itu, karena di sini pertemuan dua bibir tidak merapat dengan sempurna, ya. Jadi harus disamarkan. Yang asalnya mim menjadi mil, mil, nah gitu, ya. Jadi disamarkan. Sebagaimana makhraj pertemuan dua bibir. Nah, di sini pun juga dibagi syafawi. Tuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, bacaan ikhfa syafawi dan bacaan iklab itu 100% sama. Karena apa? Cara prakteknya adalah ikhfa syafawi. Ada yang tahu hukum pertemuan Ini Bertemu bertemu dengan ba. mim ba. sukun Bertemu dengan ba. huruf ba. Nah, mim sukun bertemu dengan Ba. 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 Nah, kita kembalikan ke tadi yang iklab, nun mati bertemu dengan huruf ba. Harus dinunsuk kepada mim sukun. Nah, ya. Berarti ketika sudah ditukar Bapak Ibu sekalian, pertemuannya bukan nun sukun bertemu ba lagi, tapi mim sukun bertemu ba selayaknya ikhfa syafawi. Nah, gitu ya. Jadi bedanya apa? Ikhfa syafawi dan iklab. Cara bacanya sama karena cara bacanya hukum bacaannya adalah mim mati bertemu ba. Bedanya apa? Bedanya kalau ikhfa syafawi itu hukumnya asli mim mati bertemu ba. Nah, sedangkan iklab itu karena pertukaran nun sukun dengan mim ba. Jadi kalau iklab itu ada pertukaran dulu, ya. Ada pertukaran dulu mereka, jadilah iklab itu jadi ikhfa syafawi, ya. Cara baca, ingat ya, cara baca, tapi tetap hukumnya adalah hukum dari segi pertemuan hurufnya adalah nun mati dulu, ya, bertemu huruf ba, ya. Nah, cuman iklab itu harus menukar terlebih dahulu sebelum kita membaca huruf membaca hukumnya, ya. Ditukar dulu menjadi mim sukun bertemu ba. Jadi dua-duanya cara bacanya ikhfa syafawi, ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini lebih jelas lagi nih. Sebentar. Oh, ini harus dihapus, pindah dulu. Oke, nah kita lanjutkan. Kita dengan ikhfa dan iklab itu cara bacanya sama. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan Bapak Ibu sekalian, ya. Sekarang kita coba praktekkan di halaman yang berikutnya. Nah, ini lihat. Nah, sebagaimana ini saya ambil dari Ibnul Al-Jazari. Beliau mengatakan wal qalbu indal ba bihunnati kada likhfa ilada baqil hurufi akhidha. Nah, di sini ya. Nah, ini tapi dipahami saja. Ya, karena ini saya agak terburu-buru jadi tidak lengkap, ya. Nanti insya Allah kita lengkapi. Nah, kita lihat di sini, dan ubahlah huruf nun menjadi huruf mim, ya. Qalb atau iklab itu tersendiri, ya. Saat bertemu dengan huruf ba disertai gunnah saat membacanya. Lalu ikhfakan, samarkanlah yang tadi kan, ya, secara ringkasnya yang tadi. Huruf nun saat bertemu dengan selain idgham dan qalb, ya. Dan ubahlah huruf nun menjadi huruf mim, tukar, ya, saat bertemu dengan huruf ba disertai gunnah saat membacanya. Lalu ikhfakan, samarkanlah huruf nun saat bertemu dengan sisa huruf selain idhar, idgham. Ini double, mohon maaf ya. Ini double. Jadi berhentinya sampai sampai kolom yang tadi, ya, di akhir. Nah, di sini berarti. Nanti insya Allah dikoreksi. Ini mohon maaf. Baik, jadi seperti itu, ya. Dari mulai pertama Bapak Ibu sekalian mengenal yang namanya tanwin, mau itu tanwin fathah, kasroh ataupun dhamma, ya. Jadi yang disebut tanwin itu adalah
apa Bapak Ibu? Harakat yang kedua. Bukan dua harakatnya, ya. Bukan garis duanya, tapi garis yang kedua. Harakat yang kedua itu adalah tanwin, ya, baik fathah, kasroh ataupun dhammah. Nah, tanwin itu ketika bertemu dengan huruf ba, maka tanwin yang keduanya itu diganti dengan mim kecil, ya. Kalau nun sukun itu sudah biasa, pasti ada nun sukun bertemu huruf ba, pasti ada mim kecil karena di situ ada perpindahan, ada pertukaran nun sukun kepada nun sukun menjadi mim sukun seperti itu, ya. Nah, tapi yang ini lebih ini ya. Tapi khususnya di mushaf Madinah tadi ya. Kita bahas Bapak Ibu sekalian yang tadi di mushaf Madinah ini. Nah, kalau di mushaf Indonesia ya mim ya double. Kalau di mushaf Madinah enggak double, ya. Jadi diganti langsung. Yang tanwinnya diganti dengan mim kecil. Kalau di mushaf Indonesia kita lihat di sini masih double, ya. Masih double. Ada tanwinnya, ada mim kecilnya. Baik, sekarang kita akan coba cara bacanya Bapak Ibu sekalian. Baik. Ada 3 istilah yang sering yang sering disampaikan oleh guru-guru kita. Ada namanya yang dirapatkan itu adalah dibaca betul-betul rapat, ya, seperti mim bertasydid itu kan, ya, dibaca rapat. Terus ada yang dibaca sedikit renggang, ya, sedikit renggang itu disebutnya iltimas, ya, iltimas. Terus ada yang renggangnya agak lebar sedikit, ya, tapi enggak terlalu lebar seperti ikhfa hakiki, enggak, ya. Itu furjah. Nah, yang sering kita dengar itu adalah furjahnya, ya. Dibaca furjah, disamarkan, dan ingat Bapak Ibu sekalian, ini bacaan iklab ataupun ikhfa syafawi itu adalah tidak rapat dan juga tidak renggang, ya. Tidak terlalu renggang, tidak rapat, tapi juga tidak terlalu renggang. Jadi betul-betul harus pas tuh, ya. Nah, bagaimana untuk cara praktiknya? Nah, cara prakteknya Bapak Ibu sekalian, kalau saya ketika praktek di talaki itu, cara prakteknya kita coba tutup hidung kita. Terus ucapkan huruf atau dengungan tersebut. Kalau misalkan dengungannya tidak berbunyi, tidak ada suara yang keluar, maka belum pas. Ya, misalkan ya. Saya coba praktekkan yang rapat dulu nih, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya misalkan rapatkan tutup hidung saya ketika membaca mim ba'di. Nah, dengan rapat, ya. Contoh misalkan mim, langsung hilang. Suara langsung hilang ketika saya membaca dengan rapat. Karena apa? Mulut dirapatkan, hidung ditutup, ya nggak ada suara, nggak akan ada suara. Nah, kalau furjah itu, Bapak Ibu sekalian, pengucapan iklab ataupun ikhfa syafawi itu, ketika ditutup masih ada udara yang keluar, masih ada bunyi. Contoh seperti ini. Mim, nah, masih ada, ya. Jadi ketika ditutup pun juga bunyinya masih ada, udaranya masih keluar. Nah, itu adalah furjah, ya, dibaca samar, ya. Kita lebih umum saja deh. Dibaca samar, tidak dirapatkan, agak direnggangkan, seperti halnya tadi pembahasan berkaitan dengan cara bacanya, ya. Nah, untuk cara praktiknya seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi ingat, hati-hati juga kata guru-guru kita, kata para ulama tajwid, jangan sampai kita mengikhfakan seperti halnya ikhfa hakiki. Contoh misalkan seperti ini, terlalu renggang. Mim ba'di Musa mim ba'. Nah, hati-hati. Itu menjadi ikhfa hakiki itu, ikhfa dengannya, ya. Nah, ini tidak. Jadi masih antara mim dan huruf ba. Mim mim ba'di Musa mim ba'di Musa. Ketika saya tutup hidung saya, mim masih ada, ya. Mim ba'di Musa, seperti itu, ya. Kita lanjutkan. Contoh yang berikutnya masih sama, pertemuan nun sukun bertemu huruf ba iklab, ya. Fi kulli sumbulah
Fi kulli sumbulah. Berbeda dengan yang dirapatkan. Ya, kalau dirapatkan bunyinya seperti ini. Fi kulli sumbulah. Fi kulli sumbulah. Bisa dibedakan ya. Nah, ini yang direnggangkan. Fi kulli sumbulah. Sum, ya, ketika ditutup hidung saya, ketika ditutup masih ada bunyi, masih ada udara yang keluar, ya, maka itu insya Allah pas, ya. Baik, kita lanjutkan. Walidatun biwaladiha, walidatun biwaladiha. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini adalah ikhlab, Bapak Ibu sekalian. Sama halnya ikhfa syafawi. Nah, jadi cara bacanya betul-betul sama persis, ya. Kata guru saya tuh sama persis 100%. Ikhlab itu sama dengan cara bacanya ikhfa syafawi. Karena dari segi hukum bacaannya itu adalah tetap menjadi mim sukun bertemu huruf ba, meskipun aslinya huruf nun sukun bertemu huruf ba. Ya, ada juga yang bertanya seperti ini nih, Bapak Ibu sekalian. Kok tidak dirubah saja, misalkan tidak digantikan saja langsung, misalkan ya, misalkan nih di atas nih Bapak Ibu sekalian ya, di sini kan ada iklam nih, min dan ba'di Musa. Ketika Bapak Ibu sekalian, ketika misalkan saja misalkan gitu kan ya, dari segi hurufnya misalkan menjadi gini nih, nah berarti kan mim sukun gini ya, nah berarti gini. Nah, ini contoh saja ya, biar ada bayangan. Nah, misalkan seperti itu. Ada yang bertanya seperti itu. Kenapa kalau bacanya seperti itu ya udah ganti saja langsung mim menjadi mim sukun biar tidak pusing gitu ya. Nanti kalau misalkan kita merubah seperti ini, yang pertama kita akan menyalahi kaidah tajwid. Ya. Atau yang pertama itu adalah merubah makna, bisa berubah maknanya. Ya. Yang kedua adalah merubah hukum, ya, merubah hukum asalnya, hukum tajwidnya, gitu ya. Jadi tetap nggak bisa dirubah, ya. Untuk huruf itu harus betul-betul sama min. Apalagi kan min ini huruf jar kalau di kaidah bahasa Arab ya. Huruf jar yang selalu menunjukkan kalimat yang di depannya atau kata isim yang di depannya. Nah, di sini kan min ba'di itu kan ya. Ini menjadi kasrah itu dikarenakan min. Maka kalau misalkan kita rubah menjadi mim gitu kan ya, wah itu kesalahan besar, fatal ya, fatal sekali. Maka dari itu diperbolehkan ketika cara bacanya, Bapak Ibu sekalian ya, cara bacanya dipindahkan dulu nun sukun menjadi mim sehingga kita dengungkan, samarkan bacaannya seperti halnya bacaannya ikhfa syafawi. Ya. Nah, kalau ikhfa syafawi ini sudah jelas, ya, sudah jelas pertemuan mim sukun bertemu ba, tidak ada yang dirubah, tidak ada yang ditukar, ya. Sebagaimana istilahnya ikhfa syafawi. Ikhfa itu apa? Bapak Ibu sekalian tadi menyamarkan. Menyamarkan apa? Menyamarkan syafawi, mim sukun. Syafawi itu berasal dari asyafatain, dua bibir. Ya, jadi ikhfa syafawi, menyamarkan dua bibir lah gitu. Ya, secara mudahnya gitu ya. Hemat saya seperti itu. Ikhfa syafawi itu, ikhfa itu kan menyamarkan, meleburkan gitu kan ya. Meleburkan apa? Meleburkan pertemuan dua bibir. Ya, yaitu meleburkan mim sukun kepada huruf ba. Jadi cara bacanya sama, ya. Saya praktekkan. Ahlaknahum bi'adzabin. Nah, bisa diperhatikan untuk perbedaannya ya. Saya coba rapatkan nih. Ahlaknahum bi'adzabin. Nah, sekarang yang disamarkan. Ahlaknahum bi'adzabin. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Tapi saya mah misalkan Ustaz, saya mah bacanya yang dirapatkan boleh, tergantung guru yang menyampaikan kepada ibu, ya. Kata guru saya, nanti untuk pengucapan iklab dan ikhfa syafawi itu kita sesuaikan kepada guru masing-masing. Misalkan ada guru kita yang menyampaikan dibacanya tidak disamarkan tapi dirapatkan.
ya, diitbakkan gitu kan, seperti itu, ditempelkan, dirapatkan. Ya udah, berarti kita mengikuti jalur guru kita, jalur riwayatnya, jalur yang mana gitu kan ya. Jadi banyak Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada yang membacanya itbak, ada yang apa namanya? Ada yang membacanya dirapatkan lah ya, dirapatkan, ada yang membacanya diiltimas itu renggang sedikit, ada yang difurja. Ya, furja itu agar renggang tapi tidak mendekati ke ifa hakiki, enggak ya. Jadi tetap bunyinya renggang, bunyinya samar, tapi tetap bunyinya di antara mim dan huruf ba. Ahlaknahum bi'adzab. Seperti itu ya. Berikutnya, ya'muruhum bil ma'ruf. Nah, samarnya tetap di antara mim dan ba. Jangan sampai mundur dari situ. Ya, kalau mundur dari bibir, ya, kalau mundur kita samarnya dari dua bibir itu akan terdengar ikhfa hakiki. Contoh, ya'murukum, ya'murukum, ah, kan, kun bil ma'ruf, ya'murukum bil ma'ruf. Nah, itu hukumnya apa, cara bacanya, cara baca ikhfa hakiki. Kalau di sini ikhfa syafawi ya. Jadi tetap samarnya adalah di antara dua bibir itu ya. Ya'muruhum bil ma'ruf. Baik, satu lagi. Fa'idahum bisahirah. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, pembahasan iklab. Meskipun hanya satu kata nun mati bertemu ba, itu bacaannya iklab, disamarkan, didengungkan kan, secara umum gitu. Tapi kita lebih memperdalamnya sehingga Bapak Ibu sekalian mengenal, mengetahui dari mulai apa namanya, istilah tanwin itu sendiri tadi ya. Jadi tanwin itu adalah nun sukun. Ya, bagaimana kita menyebutkan tanwin itu adalah nun sukun? Sebagaimana yang tadi, hamidun sama dengan hamidu dan an. Nah, itu ya nun sukunnya. Sehingga ada kesimpulan bahwa tanwin itu adalah harokat yang kedua atau garis yang kedua. Itu yang tanwinnya. Ya, jadi bukan dua-duanya disebut tanwin, enggak, cuman salah satunya. Nah, dari salah satu itu ketika bertemu huruf ba, maka tanwin itu digantikan dulu menjadi mim, mim kecil sebagai tanda bahwa pertukaran nun sukun kepada mim. Maka dari itu cara bacanya hukum mim mati bertemu ba, yaitu ikhfa, ikhfa syafawi. Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Bagi yang sudah lancar, bagi yang sudah paham, mudah-mudahan menjadi tambahan, menjadi ilmu tambahan, menjadi penguat juga ya, bahwasanya pengucapan iklab dan ikhfa syafawi itu betul-betul sama persis ya. Jadi iklab itu mengikuti ikhfa syafawi ya. Kalau ikhfa syafawi kan sudah pasti ikhfa syafawi kan, pertemuan mimati bertemu ba. Tapi kalau iklab itu ada pergantian dulu tuh, ada ada menukar huruf dulu ya. Sesudah menukar huruf maka masuk ke ikhfa syafawi, seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan menjadi ilmu tambahan dan juga ya kita memurojaah ya. Dan insya Allah ilmu ini ataupun tulisan ini nanti akan saya sharekan kepada Bapak Ibu sekalian bagi yang membutuhkannya, apalagi bagi Bapak Ibu yang ketika mengajarkan kepada pesertanya boleh ya, mudah-mudahan menjadi zariah juga untuk saya pribadi khususnya dan juga untuk tim kita juga, mudah-mudahan di Sobat Ngaji Official ini membantu Bapak Ibu sekalian untuk memurojaah ataupun menambah ilmu-ilmu yang lainnya insya Allah ya. Dan seperti halnya minggu yang lalu kita kedatangan tamu guru kita juga, itu berbaginya nanti ilmunya akan berbeda-beda. Maka itu sebagaimana tadi Kang Gesya sampaikan bahwa di kajian hari Ahad ini materinya akan betul-betul berbeda-beda, dan insya Allah di materi tahsin pada hari Ahad ini lebih kepada memperdalam suatu istilah ataupun misalkan memperdalam cara baca ya, dan juga yang lainnya insya Allah kaitannya dengan cara baca dan hukum-hukum dalam membaca Al-Quran ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pekan yang akan datang ya. Baik, kita akan buka sesi pertanyaan terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu sekalian boleh raise hand ataupun langsung mikrofonnya dibuka untuk bertanya.
Boleh. Baik, gimana Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan atau bingung untuk bertanya atau memang sudah paham Bapak Ibu sekalian, ya? Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh. Mangga Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustaz Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ya, ini Wahidin dari Bengkulu Ustaz. Masya Allah, dari Bengkulu. Ya, baru hadir Pak atau sudah beberapa pertemuan hadir? Baru kali ini hadir. Oh, baru kali ini Mas. Baru kali ini hadir. Karena itu kalendernya juga masih bau. Oh, Mas baru. Mudah-mudahan manfaat Pak kalendernya ya. Mudah-mudahan. Insya Allah, amin ya Pak. Ustaz Ari, Ya, alhamdulillah yang Ustaz sampaikan tadi, insya Allah walaupun agak pemahamannya lambat, ya alhamdulillah sudah agak paham. Hanya saja saya ini karena baru kali ini masuk. Alhamdulillah ikhlabnya, hukum ikhlabnya ini betul-betul sangat bermanfaat dan menambah bagi saya. alhamdulillah. Yang pertama tadi, tanwin itu sebenarnya tanda kasroh yang sebelah kirinya. Baru ini saya dengar, alhamdulillah. Nah, ini tadi. Kalau misalnya pengucapan, ini kan maklum kita, apalagi saya sudah umur lah 51 tahun. Ya, insya Allah. Kadang-kadang susah untuk menyamarkan membaca itu. Nah, kesusahannya ini berdampak juga sebenarnya kesusahan saya yang mengucapkan. Seperti di syukur-syukur kalau betul seperti itu. Karena apa? Sewaktu mengajar itu kita menyamarkan huruf, apalagi tadi dari iqlab pindah ke ikhfa safhawi, pindah ya namanya. Ya, karena betul. ya pindah ya. Tanwinnya diganti dengan mim kecil sehingga mim bertemu baknya jadi ikhfa safawi. Nah, kalau mimnya tadi enak, kalau mimnya Rafa seperti yang Ustadz sampaikan, mim betul enak. Tapi yang menyamarkan itu agak susah nih deh. Mim ba'di. Nah, maksud saya kira-kira saatnya untuk mencontohkan dengan santri, kadang-kadang mencontohkan dengan murid kita itu, ya ini sebenarnya curhat saya, permasalahan saya sendiri sebenarnya. Ya, boleh Pak. Iya. Jadi hanya penjelasan saja, gimana itu Ustaz? Ya, oke, baik. Alhamdulillah. Ini sebetulnya bukan hanya ini dengan Pak siapa? Mohon maaf. Wahidin dari Bengkulu. Pak Wahid ya, Pak Wahid. Ya. Ini apa namanya? Pak Wahid sama saya itu sama Pak. Jadi sama itu ketika menyampaikan kepada peserta dan ternyata tidak mudah ya untuk mengucapkan ataupun ikhfa sapawi ini. Bahkan di karangan para ulama saja itu berbeda-beda ya. Jadi yang tadi saya sampaikan, ada yang dirapatkan, ada yang disebutnya iltimas, itu renggang sedikit. Itu kan renggang sedikit itu maksudnya renggangnya segimana kan ya. Terus ada furja itu lebih renggang tapi masih dalam kategori tidak seperti ikhfa hakiki gitu ya. Jadi secara yang saya pelajari dari guru ke guru memang beda-beda ya. Jadi pada intinya kesimpulannya adalah jangan sampai rapat dan renggang dengan ya pertengahan tuh ya. Nah, untuk cara baca tadi Pak ya, untuk minimal ikhfanya ya. Seperti halnya tadi ketika kita mengucapkan mim, kita coba tutup hidung kita. Mim. Nah, diusahakan bunyinya di bibir. Bunyinya menggetar di bibir. Mim. Nah, ini apa kerasa? Tidak mim. Nah, kalau misalkan mim nah itu kan masuknya ke ikhfa hakiki ya, karena ikhfa hakiki itu adalah nun mati ya. Nun mati hukumnya nun mati. Kalau ini kan hukumnya mim mati ya. Karena iklab itu kan bukan nun mati lagi, tapi menjadi mim mati bertemu dengan ba. Nah, bedanya dengan ikhfa hakiki apa? Ikhfa hakiki itu nun, maka bunyinya itu di agak mundur berapa
mili, 1 mili atau berapa mili gitu. Memang dikit sekali ya. Pokoknya perbedaannya hanya tipis ya. Maka dari itu untuk memudahkan, apalagi untuk peserta, biasanya untuk santri ya. Saya pun juga ke peserta itu disampaikan tiga-tiganya ya. Tiga-tiganya itu yaitu yang dirapatkan atau secara umum dua sih Pak ya. Secara umum saya sampaikan dua. Ada yang dirapatkan, ada yang direnggangkan. Nah, ini para ulama itu ada yang merapatkan, ada yang merenggangkan. Terus ada yang bertanya juga, berarti yang mayoritas yang mana? Yang dirapatkan, yang direnggangkan? Tergantung. Ya tergantung, Pak. Karena kalau para ulama tajwid yang disebut mayoritas itu seperti apa? Misalkan, apalagi para ulama itu banyak juga yang dirapatkan. Tapi kalau bijaknya kata guru saya seperti ini. Bijaknya kata guru saya, kalau antum misalkan ingin merapatkan bacaan iklab ataupun ikhfa itu boleh. Tapi antum harus tahu jalurnya dari mana atau guru antum memakainya jalur yang mana. Kalau ini kan Imam Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa diikhfakan, disamarkan, betul-betul samar, tidak itbaq, tidak dirapatkan. Nah itu ya. Karena apa? Pernah salah satu di antaranya guru-guru kita mungkin pernah kita pun juga menyimaknya ya, atau di antaranya misalkan ada yang menyampaikan seperti ini. Kalau misalkan dirapatkan itu kekhawatiran menjadi ikhfa itu apa? Kekhawatiran menjadi gunnah kamilah, guna akmal, mohon maaf, guna akmal ya, yaitu mim bertasdid ya. Kalau misalkan kita membaca mim sama halnya menjadi mim gini ya, mim, nah itu ya, mimma seperti mim bertasdid, seperti gunnah musyaddada. Maka dari itu ada kekhawatiran menjadi mim bertasdid, maka lebih tepatnya itu atau lebih banyak yang menyarankan gitu kan ya, lebih banyak menyarankan yang disamarkan sebagaimana tadi ikhfa syafawi ya. Nah, ini kan terkadang secara umum kita iklab dan ikhfa itu kok bisa sama bacaannya. Mungkin lebih melihat dari istilahnya mungkin ya. Iklab, ikhfa syafawi kan beda tuh. Iklab, ikhfa syafawi. Kalau misalkan kita tidak memahami maknanya ya. Nah, sedangkan kalau kita sekarang sudah memahaminya, iklab itu menukar, menggantikan nun sukun menjadi mim sukun. Oh iya, jelas, berarti ikhfa syafawi bacaannya. Ya, ikhfa syafawi apa? Ikhfa meleburkan bertemu dengan huruf ba, ya, meleburkan syafawi asyafatain berkaitan dengan dua bibir yaitu mim sukun. Jadi untuk menyampaikan biasanya dengan dua cara saja Pak. Kalau misalkan peserta masih kesulitan dalam pengucapan ikhfanya, samarnya berarti untuk latihan minimal dengungannya dulu deh. Ya, misalkan dirapatkan. Ya, nah, itu aja dulu. Ya, kadang-kadang saya merekam suara saya sendiri lalu dengarkan. Rekam saya dengarkan. Sudah betul apa enggak? Ya, Masya Allah. Jazakallah. Terima kasih. Ya gitu, seperti itu Pak ya. Jadi memang ini permasalahan ketika kita mengajar seperti itu. Maka dari itu memang harus perbanyak talaki itu ya, betul-betul ya, itu manfaat. Iya, betul Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Pak Wahid, alhamdulillah, Masya Allah ya. Sudah jauh-jauh bisa nyimak dan alhamdulillah mudah-mudahan manfaat juga kalendernya tuh. Amin, bermanfaat sangat. Alhamdulillah ya. Baik, cukup Pak. Ada lagi yang disampaikan? Jazakallah. Terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan senantiasa dimudahkan oleh Allah ya, apalagi bagi pengajar luar biasa insya Allah. Mudah-mudahan ya tidak ada yang sempurna Pak ya, karena kata guru saya saja, jangan berharap tidak ada koreksi seumur hidup. Nah ya, jadi istilahnya guru yang sudah bersanad pun juga itu masih bertalaki kepada guru dan guru-guru terus sampai sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW seperti itu ya. Maka dari itu apalagi kata guru saya satu lagi nih ya, pernah saya sampaikan di kelas ini ya, dari mungkin yang hadir dari pertama, kalau kurang lebih kita itu sudah jalan 2 tahun Pak. Oh, 2 tahun. 2 tahun ini ya, 2 tahun sudah jalan tahsin gratis ini di hari Ahad ya. Ini sudah berjalan sudah lama ya, alhamdulillah. Nah ya, jadi saya sampaikan kembali bahwa memang ya, tapi tadi kata guru saya, jangan berharap tidak ada koreksi sampai seumur hidup. Maka kesimpulannya adalah mempelajari Al-Quran itu, usia mempelajari Al-Quran saja lebih dari usia kita.
usia kita itu cuma sedikit ya. Usia mempelajari Al-Quran panjang sekali. Maka dari itu tidak akan ada yang nyampe ya Masya. sampai kapanpun seperti itu. Maka dari itu kita manfaatkan ya. Mudah-mudahan dengan materi ini ya setidaknya yang mudah-mudahnya dulu lah Pak. Seperti itu ya. Insya Allah sama-sama kita mengamalkan khairukum man ta'allama Iya. wa 'allama. Insya Allah saya masih ketemu dengan hukum nun ya Tat ya. Oke, siap. Oke, masih Ya. banyak kok. Oke. Baik, cukup ya poin ya. Cukup. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, silakan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, barangkali ada ya kesempatan yang lain pun juga boleh, misalkan kalau misalkan ada yang harus di materinya nanti akan saya bikin. Silakan. Dari ibu-ibu misalkan ada yang ditanyakan, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Dengan Ibu Eis Pak Ustadz. Oh, Ibu Ais, oh ya dari Jakarta. Iya. Ya, Masya Allah. Hadir Iya. selalu, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya, Ustadz, semoga istiqomah deh. amin, amin, amin. Silakan, Ini Bu. Pak Ustadz, saya itu kan memang baru mengenal bacaan iklab itu cuma 2 cara itu ya, secara furjah Mhm. dan itbaq. Tadi yang satunya lagi saya lupa, dan itu bagaimana Ustadz? Jadi, Iltimas ya? iltimas. Iltimas itu renggangnya sedikit sekali. Ya. Nah, itu. Jadi, apa sebetulnya istilah itu ya, apa 3 istilah itu memang harus dengan praktek bersama guru, Bu. Ya. Jadi, Iya. secara yang dirasakan memang furjah daripada iltimas. Karena iltimas itu betul-betul, wah itu hampir-hampir rapat, tapi mim getar yang saya rasakan bergetar mim, kalau dirapatkan mim 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 ba. Nah, itu di apa di furja. Jadi apa furja itu lebih renggang lagi. Agak susah sih kalau misalkan menjelaskan seperti ini ya. Jadi nanti Iya, kerasanya memang itu ketika melihat bibir ya, terus rapatnya bibir, terus bisa jadi yaitu untuk caranya itu Ibu, kita bisa dengan cara menutup hidung tadi gitu ya. Kalau misalkan iltibas nih ya, mim, nah kan lebih sedikit. Tapi yang saya rasakan itu bergetarnya di bibirnya lebih keras, lebih kerasa lah. Ya memang rapat tapi seperti kalau misalkan udara yang keluar, nah, itu jadi bergetar, ya bergetar di bibir. Nah, itu iltimas. Nah, kalau kalau furja agar renggang lagi sedikit. Nah, cuman kalau yang furja itu hati-hati jangan sampai tertukar dengan ikhwa hakiki. Itu saja sih untuk catatan dari guru-guru saya seperti itu. Ya guru-guru kita semua ya. Mungkin Bapak Ibu Bapak Ibu sekali juga pernah belajar ya berkaitan dengan furja, cara membaca ikhfa sapawi, tapi biasanya iklab nih ya. Karena kenapa saya angkat istilah iklab ini, secara umum jarang mengetahui bahwa iklab itu ikhfa sapawi gitu. Cara bacanya ya, cara bacanya gitu. Nah, kalau sekarang sudah dibuka seperti ini, insya Allah mudah-mudahan bisa paham ya Bapak Ibu sekalian. Ya seperti itu Ibu Is ya. Memang apa namanya, cara bacanya kurang lebih seperti itu. Jadi ya yang memang selama dirapatkan, ini kebanyakannya membaca iklab itu secara itbaq aja gitu, yang paling mudah betul, Ustadz. paling mudah Karena betul. Ya. iya, yang lainnya itu memang eh, sangat, bagi saya sendiri memang belum bisa gitu, sulit gitu rasanya. Apalagi Iya, ada apa tuh kayak bunyi ihfanya itu Ustaz. iya betul, betul, Saya betul. belum Iya, bisa itu. iya, iya. Ini Jadi memang beberapa apa namanya, ya. dalam membaca iklab ini berarti ada banyak kekeliruan Ustadz ya. Sebetulnya Kekeliruan. dikarenakan ada beberapa perbedaan ya dari jalur riwayat, Bu ya, dari jalur riwayat. Jadi kalau misalkan yang kita sering dengar, misalkan Ibu ketika belajar di sini furja, di situ juga furja gitu kan ya. Terus yang lainnya juga ngebahas furja. Padahal yang lain pun juga ada yang membaca
dirapatkan. Jadi sebetulnya tidak jadi masalah sih ya kalau misalkan ibu bisanya merapatkan, tapi kita cari yang merapatkan itu jalurnya di mana, seperti itu. Itu lebih lebih baiknya seperti itu. Ya, jadi biar tahu nih. Tapi kalau kata guru saya, bukan mencari jalurnya, tapi gimana gurunya, Bu. Ya, misalkan nih, kebetulan misalkan saya bertemu guru yang mana mempraktekannya itu dengan itbak atau dengan merapatkan. Nah, berarti kita ikuti saja guru kita yang merapatkan dengan jalur riwayat yang beliau sampaikan. Nah, gitu sebetulnya ya. Kalau misalkan digali lagi ya luar biasa. Tapi dua-duanya kalau misalkan kita lihat seperti ini, dua-duanya diperbolehkan, Bu. Mau dirapatkan silakan, mau disamarkan pun juga silakan. Nah, cuman yang jadi pertanyaannya itu, kita yang dirapatkan itu jalur riwayatnya yang di mana nih, gitu kan ya. Nah, secara yang saya pelajari saja ini kebanyakan yang saya belajar kepada guru itu di Furja. Ya kebanyakan Furja. Belum yang dirapatkan belum nemu ya, belum nemu itu belum saya belum pernah talaki kepada guru yang membaca iklab atau ifas sapawi itu dirapatkan. Jadi belum ketemu. Itu sih. Iya. Apalagi di Bandung, di Indonesia mungkin khususnya ya, di media apalagi di media apalagi itu sudah betul-betul tidak hanya media, mushaf Al-Quran saja. Lihat, mushaf Al-Quran yang Bapak Ibu pegang, mushaf Al-Quran Indonesia apalagi yang berwarna itu kalau dikarenakan berwarna, saya pun juga di sini dikasih warna nih. Nah, Bapak ya. Nah, ini lihat. Saya berikan warna biru untuk iklab ya. Warna hijau untuk ikhfa sapawi. Nah, kalau di mushaf Al-Quran Indonesia itu, ini ada keterangannya. Kalau misalkan berwarna hijau, ikhfa. Kalau berwarna biru, kalau nggak salah ya lupa lagi saya. Kalau tidak salah ya. Pokoknya iklab, kalau tidak salah iklab ya. Iklab yang biru, betul ya? Iklab biru, Ya, terus iklab ikhfa biru. sapawi hijau ya? Yang Betul biru. ya? Ya, Ya, iklab benar. biru. Nah, itu. Nah, cuman dari keterangan tajwidnya, cara bacanya itu disamarkan tuh. Ya, disamarkan di situ, diikhfakan. Nah, itu ya. Jadi memang di mushaf Al-Quran Indonesia pun juga rujukannya adalah yang disamarkan, diikhfakan. Nah, gitu. Ya. Jadi memang harus kita coba terus ya, Bapak Ibu sekalian, untuk cara praktek yang disamarkan atau yang difurjahkan, ya. Adapun yang iltimas itu betul-betul tipis banget ya. Nah, tapi tetap harus kita talakikan kepada guru kita. Itu untuk Ibu Is cukup sepertinya. Ya. Iya, jazakallah Ada khair yang Ustaz. lain, Bu? Alhamdulillah dapat ilmu baru ya, iltimas Ya, tadi saya alhamdulillah. baru Ya, baru tahu ada 3 malam ini. jadi yang saya pelajari ternyata ada 3 istilah. Sebelumnya saya juga secara yang saya pelajari 2, Bu, ya. Yang dirapatkan, yang disamarkan. Adalah apa, ternyata ketika digali terus saya pelajari, saya tanyakan kepada guru dan kita talaki lagi, ternyata ada istilah iltimas itu, ya, iltimas. Ya. Baik, sepertinya Terima kasih, kita Ustaz. iya, alhamdulillah sama-sama Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya dulu boleh? Oke, baik. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya ya. Mas Biasanya kan Rifa, yang mana, materinya, Bu? biasanya kan materinya sebelumnya kan ditampilkan. Jadi kita bisa Mhm. ngeprint, jadi kita paham nanti apa yang dibahas dari Pak Ustadz, kita bisa paham. Sekarang kok enggak gitu Iya. loh. Iya, Heeh. Ibu baru hadir mungkin ya? Baru hadir atau gimana, Bu? Oh, Barusan udah saya lama. sampaikan. Biasanya saya ngeprint Enggak, dulu. Habis itu maksudnya ini, Bu. waktu akad itu saya Ya. pelajari sama saya Mhm. sesuaikan sama dari yang dibahas dari Iya, Ustadz iya. gitu. Iya. Baik, jadi tadi saya sampaikan, jadi mohon maaf kepada semuanya untuk PDF-nya belum bisa dikirimkan. Bahkan saya ini baru buat dari siang tadi, baru beres Ba'da Isya tadi ya, baru beres Isya ya. Sesudah beres, saya sholat dulu Isya, baru mau dikirimkan ke Bapak Ibu sekalian, bentuknya jadi gini nih. Ya, ini saya pengennya mau dikirimkan. Ternyata bentuknya jadi gini, Bapak Ibu sekalian. Lihat. Sebentar, bukan yang ini. Nah, ini. Tuh, bentuknya jadi gini nih. Nah, tuh kan font hurufnya jadi berubah, Bu. Tuh jadi berantakan. Ini bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Ada ya? Ya,
Oh, ini apa jadi berantakan ketika dijadikan PDF, maka saya belum kirimkan. Ini ada masalah di sini. Jadi belum belum sempat saya kirimkan, dan kebetulan sudah disampaikan di awal ya. Jadi materinya belum bisa di-sharekan. Mungkin sesudah beres ini saya sharekan. Saya coba cek dulu ya, cek ulang untuk apa namanya, untuk kesalahannya di mana ini. Nah, kalau ini kan di PowerPoint-nya nih langsung ya. Kalau di PowerPoint-nya aman nih. Tuh, ya. Jadi rapih di sini. Nah, jadi ketika di PDF kan entah kenapa biasanya nggak gini sih. Biasanya langsung pas PDF huruf-hurufnya nggak berubah gitu kan. Nah, pas tadi di PDF kan tiba-tiba berubah, jadi belum bisa di-share kan Ibu, seperti itu ya. Jadi pasti apa namanya, sebelumnya pengennya saya sharekan karena belum beres materinya. Dari siang tadi jam 1 saya terus nyusun dulu yang ini, yang materi untuk malam ya, dan ternyata beres-beres Isya tadi Bu ya, seperti itu. Jadi mohon dimaklum ya. Sekali lagi mohon dimaklum. Oke, sudah Ibu? Ustadz Afan, saya mau tanya, Iya, saya Budian. Mohon iya maaf boleh. tadi saya pas waktu dijelaskan yang apa ada 3 itu termasuk salah satunya iltimas itu saya belum apa jelas dan belum nggak dengar karena tadi pas keluar Ustadz. Mohon diulang, Oh boleh gitu Ustadz? ya. Oke, siap ya. Jadi ada yang jadi para ulama tajwid kebanyakan itu ada yang membaca 3 cara baca. Ada itbaq, menempelkan, merapatkan. Ada iltimas. Iltimas itu sedikit sekali direnggangkan ya. Ketika dibaca itu, kalau misalkan dirapatkan yang tadi ya, yang dirapatkan mim ba'di Musa, mimba. Nah, dirapatkan. Kalau iltimas itu sedikit direnggangkan, bahkan di bibir kita bergetar ya. Ya kerasa bergetarnya. Mim ba'di Musa. Nah, itu iltimas ya, bisa dirasakan ketika kita membacanya ya. Tapi kalau dengan mendengar, entah entah ibu mendengar dari bibir saya apakah ada perbedaan atau tidak ya. Yang dirapatkan mim ba'di Musa, yang iltimas mim ba'di Musa, yang furja mim ba'di Musa. Nah, kira-kira ada perbedaannya tidak dari 1, 2, dan 3? Itu mungkin Ibu ya. Ya. Ini yang ya, yang sudah beredar sekarang ya, cara bacanya ada 3 ternyata. Itbaq, iltimas, furjah, seperti itu. Furja yang agak lebar gitu. Terenggang. Oh, Ya, renggang. cuman nggak lebar sih Bu, nggak lebar. Tetap Oh iya, iya. hampir sama dengan iltimas juga. Cuman kalau yang furjah itu catatannya hati-hati sama dengan ikhfa hakiki gitu. Itu aja sih sebetulnya. Catatan dari guru-guru saya seperti itu. Jadi ketika mempraktekkan furja, hati-hati tertukar dengan bunyinya ikhfa hakiki. Yang mana ikhfa hakiki itu adalah hukum nun mati. Yeah. Sedangkan ini kan ikhfa safawi ataupun iklab ini hukumnya mim mati, bukan nun mati lagi ya, karena nun matinya sudah diganti, diiklabkan, ditukarkan menjadi mim sukun, maka dari itu hukumnya jadi ikhfa safawi. Itu Bu. Ya. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Oke, sama-sama. Ya, baik, sepertinya cukup dulu untuk pertanyaannya karena waktunya nggak terasa. Sepertinya waktunya jamnya seperti biasa kita lakukan seperti biasa karena memang agak pergeseran ya, jadi agak lebih malam nih, mohon maaf ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangannya tadi, apalagi bab modul ya, mohon maaf Ibu ya, tadi untuk modulnya insya Allah sebetulnya harus dikirimkan sebelumnya, tapi tadi baru beres Isya ya, jadi nyusunnya baru beres Isya, sampai ini double nih tuh ya, sampai double ini dikarenakan sedikit terburu-buru ya. Jadi mohon maaf, nanti saya edit dulu, mudah-mudahan nanti bisa di PDF-kan, dikirimkan ya. Nanti bisa Ibu Bapak print ya, dan juga apalagi mau ingin diajarkan kepada yang lainnya, boleh, silakan ya, boleh banget ya. Baik Kang Gisha, ada yang mau disampaikan dulu, silakan, boleh. Sebelum kita tutup. Siap. Oke, alhamdulillah.
Untuk suara Gisa terdengar ya Bapak Ibu ya. Jelas Gisa Kang udah Gisa, jelas. beda lokasi, sekarang udah nggak di jalan nih, alhamdulillah. Tapi masih di luar, Bapak Ibu masih menemani Bapak Ibu semua untuk di kelas tahsin ini, Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Ari sudah menyampaikan materi di malam hari ini, Sama-sama Kang Gisa. dan luar biasa semangatnya Bapak Ibu semua di sini yang berada bukan hanya di waktu Indonesia Barat saja, tetapi ternyata di waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur secara otomatis sudah makin malam nih Ustaz Ari di sana ya. Alhamdulillah, tapi masih tetap bergabung di sini malam hari ini. Baik, nanti sekali lagi punten Bapak Ibu ya tadi atas kendala yang terjadi. Untuk materi insya Allah akan kami share juga. Dan untuk berikutnya insya Allah jadi bahan evaluasi juga untuk kami sebagai tim dari Sobat Ngaji juga, untuk agar bisa men-share terlebih dahulu materinya. Jadi Bapak Ibu bisa baca-baca dulu nih. Setelah itu baru bergabung di kelas tahsinnya. Insya Allah untuk kelas tahsinnya pun akan berjalan di setiap Ahadnya, ataupun nanti kalaupun ada jadwal tambahan di luar hari Ahad, nanti akan kami informasikan juga di grup WhatsApp tahsinnya. Begitu. Baik, baik Bapak Ibu. Dan tadi juga sempat di-spill sama diinfokan nih oleh Ustadz Ari, kalau kami pun di Sobat Ngaji Official itu tidak hanya hari Ahad saja untuk kelas tahsinnya, dan alhamdulillah sekarang pun masih berjalan untuk ikut pertama untuk kelas lanjutannya. Jadi kemarin di bulan Desember, Gesa juga sempat infokan tadi di awal sebelum pembukaan bahwa kami mengadakan kelas privat untuk tahsinnya. Jadi dalam satu kelasnya itu hanya ada beberapa orang, maksimal biasanya sampai 10 atau 12 orang dalam satu harinya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada yang minat nih, ada yang penasaran, ada yang pengen tahu juga, pengen bergabung di kelas tahsin untuk yang privatnya, boleh hubungi adminnya, boleh hubungi Gesa, boleh hubungi Syifa, ataupun rekan-rekan dari Sobat Ngaji dan juga Al-Quran Taqwa lainnya. Insya Allah akan kami bantu list terlebih dahulu, karena alhamdulillah banyak sekali yang sudah mengantri nih, yang ingin bergabung. Dan untuk saat ini punten jadwalnya masih terbatas nih Bapak Ibu. Jadi nanti diprioritaskan Bapak Ibu semua di kelas privat tahsinnya. Bapak Ibu boleh sampaikan dulu chat ke kami, boleh ya, nanti kami sampaikan juga di akhir untuk nomor WhatsApp admin kami, ataupun nanti bisa dicek juga di grupnya, ada nama Gesa ataupun Teh Syifa, itu boleh dibantu untuk dicatkan kalau Bapak Ibu berminat untuk kelas tahsin privatnya. Gitu. Jadi sekarang ada beberapa juga yang Bapak Ibu kadang malu-malu nih mau nanya di forum sebesar ini. Nah, supaya lebih privat ataupun nanti belajarnya lebih fokus lagi, nah nanti boleh bergabung di kelas privat tahsinnya. Insya Allah akan segera dibuka kembali untuk kelas privatnya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Nah, baik begitu. Dan alhamdulillah Gesa cek pun di sini ada beberapa para peserta tahsin kelas privatnya yang masih bergabung juga nih di malam hari ini. Alhamdulillah rajin ya. Di hari-hari biasanya kelas privat tahsinnya bergabung, di hari Ahad pun sama tetap bergabung. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelum Gesa lanjutkan ada yang bertanyakan terlebih dahulu? Ya, saya Bu Nurana? Nurana ya. Kalau mau daftar kelas tahsin privat di mana ya? Ya, nanti boleh di chat ke Gesa ataupun Teh Syifa. Nanti untuk di akhir acara ini akan kami share nomor kami ya, Ibu ya. Oh ya, ya terima kasih. Ya, nanti boleh dicatat dulu, nanti kami bantu list terlebih dahulu, karena untuk kelas privat tahsinnya saat ini masih belum kami buka kembali, karena alhamdulillah masih banyak sekali yang daftar dan gitu Bapak Ibu ya. Baik, nggak kerasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 21.26 waktu Indonesia Barat, dan terakhir Gesa mau menginfokan yang nggak kalah penting lagi nih Bapak Ibu, yang tadi sesuai yang Gesa sampaikan di awal juga Bapak Ibu, dan di sini ternyata tidak sedikit yang baru bergabung kelas tahsin di Ahad malam hari ini ya. Jadi ada beberapa yang memang sudah membeli produk dari Al-Quran Taqwa ataupun dari kalender tajwidnya ya. Di kalender tajwid tadi salah satu fiturnya yaitu ada fitur barcode yang bisa di-scan, yang akhirnya Bapak Ibu bisa bergabung di sini. Nah, mungkin Bapak Ibu juga ada yang berencana untuk menyebarkan, untuk beramal jariah ke orang-orang sekitarnya, orang-orang terkasih, tersayangnya, tetangganya, keluarganya, ataupun siapapun itu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang mau juga beli lagi nih kalender tajwidnya. Nah, di sini Gesa mau coba menginfokan promo yang menarik banget, yang jangan sampai dilewatkan oleh Bapak Ibu. Gesa mau izin sharing sebentar Bapak Ibu ya. Nah, di sini Gesa mau menginfokan untuk khusus peserta tahsin malam hari ini yang sudah bergabung di WhatsApp group juga. Di sini kami punya promo khusus Bapak Ibu semua yang dimulai untuk khusus malam hari ini sampai esok hari. Kan harganya biasanya untuk di kalender tajwidnya itu di 100 ribuan ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kalau misalnya Bapak Ibu mau beli lagi nih
misalnya untuk kebutuhan pribadi ataupun mau memberikan ke orang-orang terkasih tersayangnya ataupun mau mewakafkan bisa misalnya ke masjidnya ataupun di majelis taklim itu boleh banget. Nanti harganya bisa kasih harga spesial untuk Bapak Ibu. Kalau beli satuan sekarang harganya cuma 69.000 ya, belum termasuk ongkos kirimnya. Nah, kalau misalnya belinya lebih dari satu, yaitu dua ataupun bahkan lebih dari dua, harganya lebih hemat lagi nih Bapak Ibu. Satuannya hanya di 50.000 saja, dan khusus Bapak Ibu yang berada di lokasi di Pulau Jawa, dimanapun berada, kalau misalnya nanti supaya bisa dapat fitur atau apa namanya istilahnya bonus tambahannya nih, bonus tambahannya itu ada gratis ongkir. Nah, nanti kami bantu dengan kirimkan dengan ID Express. Nah, itu Bapak Ibu mau kemanapun di seluruh Pulau Jawa kami gratiskan ongkirnya, ya, dengan minimum pembelian di 2 pieces kalender tajwidnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Promonya hanya berlaku di malam hari ini Bapak Ibu, di hari Minggu ini tanggal 7 Januari sampai esok hari. Jadi Bapak Ibu nanti boleh kontak kami bisa berminat dengan untuk membeli kembali ataupun mungkin ada Bapak Ibu yang belum punya juga nih kalendernya, karena ada beberapa juga peserta di sini ada yang belum memiliki nih, belum merasakan fiturnya yang luar biasa dari kalender tajwidnya. Nah, Bapak Ibu boleh hubungi kami. Salah satunya kalender kami yaitu ada Teh Syifa di nomor nomor ini, nomor WhatsApp. Boleh di capture dulu Bu. Bapak Ibu boleh di capture dulu untuk nomornya. Nanti silakan hubungi kami kalau Bapak Ibu ingin membeli kalender tajwidnya. Ya, mumpung masih promo nih khusus hari ini saja, malam hari ini dari tanggal 7 sampai tanggal 8 besok ya. Nih sekali lagi kita tampilkan luar biasa harganya ya. Ya, saya tadi Gimana? sudah beli, sudah dikirim kurir. Berhubung saya di Baik. kota, saya janji jam 1. Jam 11 sudah dikembalikan katanya gitu. Baik, Kalau mau nanti mana? ya. Nah, baik Ibu, nanti untuk kemarin pemesanannya kan via admin juga Bu ya. Nanti boleh dihubungi kembali ke admin kami yang membantu Ibu dalam proses pembeliannya. Nanti oleh admin kami akan dibantu untuk lanjutannya seperti apa Bapak Ibu ya. Seperti Makasih. itu. Sama-sama dengan senang hati Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk promo kalendernya nih. Kebetulan Gesa juga bawa kalendernya untuk Bapak Ibu tuh. Nih, Gesa itu kalender tajwid 2024. Masya Allah. Fiturnya banyak banget, ada barcode-nya juga. Bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan mengenai produknya, baik itu fiturnya ataupun promonya, boleh sampaikan ke kami. Nanti boleh di WhatsApp ke nomor tadi ya Bapak Ibu ya, bisa tampilkan sekali lagi. Untuk nomornya mungkin takutnya ada yang belum tercatat. Saya juga yang terbaru, Tad. Gimana? Insya Allah. Mas keluarin dari plastik ya. Mas Nanti boleh manfaatkan fitur tadi barcode-nya di setiap halamannya. Itu ilmu tajwidnya luar biasa, ilmu tahsinnya. Ya, nanti boleh digunakan, nanti diceritain nih ke orang-orang terdekat seperti apa ya. Nanti supaya nanti yang lain kalaupun ada yang mau beli, nah boleh langsung hubungi ke Teh Syifa ya. Untuk pembeliannya. Tadi promonya masih yang ini ya. Siap. Luar biasa nih harganya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Waidit sudah membeli produk kami ya, sudah mempercayakannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kalau saya udah punya juga Ustaz. Gimana Bapak? Alhamdulillah saya udah punya juga, baru nyampe. Alhamdulillah, Masya Allah. Nanti kalau misalnya udah dibongkar, udah di unboxing, jangan lupa kasih testimoninya juga ya ke adminnya ya. Karena ini, apalagi kan sekarang awal tahun ya, 2024, semangat baru, tahun baru, otomatis juga kalendernya harus baru dong ya. Kan nggak mungkin pakai kalender yang sama di tahun 2023 gitu. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu mengenai fitur ataupun promo-promo lainnya, boleh sampaikan ke admin kami ya. Di sini juga ada beberapa yang disampaikan di kolom chat, seperti ada yang mau kalender anak-anak, nah itu ada, nanti boleh sampaikan aja di kolom ke admin kami, Teh Syifa tadi. Terus adakah beli campuran, ada tas ini, ada kalender anak-anak, nah kebetulan fiturnya berbeda Ibu Susi ya, seperti itu. Baik, dari Pak Ustadz Ari sendiri mungkin ada yang mau disampaikan Pak Ustadz mengenai kalendernya nih. Ya, Masya Allah banget ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini mungkin karya pertama ya yang bisa diluncurkan, dan insya Allah karya kedua modul tahsin Al-Quran yang
sudah saya susun juga. Ya ini bagi Udah Bapak di Ibu steal sama sekalian Ustadz ya. yang apa namanya bagi Bapak Ibu sekalian yang penasaran kok apa namanya modul yang dipakai oleh Sobat Ngaji itu seperti apa. Saya sepilkan dikit ya, biar apa namanya ada bayangan. Meskipun kelasnya sepertinya terbatas ya, Kang Gesa ya. Jangan banyak-banyak Ustadz. Nanti ini apa namanya? Masih Nanti terbatas soalnya ya. biar dibikin penasaran nih Bapak Iya. Ibunya. Nah, jadi Boleh silakan modul Ustadz, yang saya bikin sebentar. Ini barusan sudah saya bisa ini kan ya. Nah, udah di-share-kan Kang Gesa di grup, nanti bisa di-share-kan. Nah, ini kita sudah jalan di gelombang pertama memakai modul tahsin yang insya Allah terbaru. Apalagi, nah ini di batch yang kedua ini modul B-nya sudah jadi nih, Kang Gesa ya. Insya Allah Kurang lebih sudah gambarannya dipersiapkan seperti nih. ini. Nah, tuh ya. Iya. Ada pola barunya. Ini terbaru. Ini bagi Bapak Ibu yang gabung di kelas privatnya pun juga ini belum disampaikan ya. Ini gambarannya. Ya, ini modul-modul A ini sudah disampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi modulnya namanya adalah solusi lancar membaca. Jangan dong. Dan ini Alamat kirimkan. Jangan lama nih, bikin penasaran nih. Mudah-mudahan ya. Jadi udah banyak nggak sabar nih Pak Ustadz ya. Nggak sabar ya. Pokoknya insya Allah metodenya luar biasa ya. Iya. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu untuk apa namanya untuk kalendernya ini kita ada yang terbaru juga, cuman belum disampaikan mungkin ya. Atau gimana Kang Gesa? Suaranya Kang Gesa, mohon maaf ke mute. Punten tadi ke unmute ya, ke mute. Sorry. Potong sedikit Ustadz. Ya, Jadi untuk Bapak Ibu, tadi kan kami sudah menginfokan, biasa sudah menginfokan nih untuk promo khusus malam hari ini mengenai kalender tajwidnya, ataupun ada yang berencana akan mengikuti kelas privat tahsin ya, Bapak Ibu boleh juga selain chat ke Tesifa supaya nggak ribet-ribet nih. Nah, kalau di kolom chatnya boleh sampaikan nama, kota, dan nomor handphonenya. Nanti admin kami akan menghubungi Bapak Ibu semua sekarang juga. Ya, boleh langsung chat aja di kolom komentar ya. Ya, boleh langsung di chat langsung di kolom chatnya langsung sampaikan aja nama, kota, kami sampaikan. Ya, kami bantu hubungi dari tim adminnya. Silakan Bapak Ibu ya. Terima kasih. Mangga Pak Ustadz dilanjutkan Pak Ustadz. Ya, baik. Jadi insya Allah apalagi untuk kalender ini karya pertama yang sudah diluncurkan, yang sudah diedarkan juga ya. Dan itu nanti berisi makhorijul huruf yang mana saya buat sebagai salah satu kasus-kasus tertukar huruf ya. Kasus-kasus tertukar huruf seperti hamzah dan ain itu dibahas ya. Terus seperti ja dan za apa bedanya. Nah, di barcode itu sendiri yang apa namanya itu tutorial yang langsung ya. Jadi Bapak Ibu sekalian akan langsung melihat video yang sudah saya sharekan di itu sebetulnya banyak fiturnya ya. Tidak hanya barcode tutorial video. Terus ada barcode untuk ikut tahsin gratisnya, apalagi saya sampaikan berulang-ulang kepada yang lainnya bahwa kalender ini bisa menjadi zariah juga untuk Bapak Ibu sekalian kalau misalkan ingin menyebarkan, karena itu barcode itu akan terus dilihat oleh yang membelinya gitu kan ya, pasti dilirik tuh dari atas sampai bawah pasti akan dilihat ya. Nah, di bawahnya ada barcode kelas tahsin gratis ya. Terus dapat stiker juga ya, Kang Gesa ya. Dapat stiker hadis-hadis tuh ya. Dapat stiker itu ya. salah satu bonusnya. Dan sudah itu tuh Pak Wahidin tuh, Masya Allah. Siap. Kalendernya ada tuh di belakangnya, Masya Allah. Iya, ada di belakang. Masya Allah. Hanya saja kalau bisa ditambah ya stiker hadis doa-doa harian untuk anak-anak. Ya, sepertinya dicatat dulu ya Bapak untuk masukannya. Ya, jangan pula pelitnya masa sekedar 5 lembar. Sampailah 10 lembar. Doa-doa harian. Iya. Untuk ininya. Terima kasih Mas Kesha. Terima kasih. Ya. Tuh, Masya Allah Pak Wahidin sudah memiliki kalendernya. Banyak juga Pak Ustadz ya, alhamdulillah sudah memiliki, dan
tadi bisa Aduh. di awal Saya ini banyak yang baru bergabung posisi dari saya kalendernya. di kantor MDA. Dari Posisi mana tuh Pak? di MDA saya Kota, di kota Bengkulu. Di Bengkulu, Bengkulu. Masya Allah. Ini status di kantor MDA-nya. Masya Masya Allah. Allah. Baik Bapak Ibu, boleh sambil disampaikan ya di kolom chat sekali lagi yang berminat untuk kelas tahsin dan juga kalender promonya tadi. Ya, tadi lumayan banget beli ongkir, mau beli banyak juga. Yang penting kalau selama berada di Pulau Jawa tadi kita berikan gratis ongkir, mau seberapa banyak pun. Ya, mangga Bapak Ibu. Lumayan banget nih Pak Ustadz untuk promonya ya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat dan insya Allah ya Iya, kalendernya bukan kalender biasa nih Bapak Ibu sekalian ya, kalendernya kalender benar. modul sih, sebetulnya modul ditempelin ke kalender. Dan dari awalnya pun di tampilan covernya pun sudah dituliskan materi pertama adalah tentang makharijul huruf. Nah, itu salah satu basicnya untuk kelas tahsin, untuk kelas tajwid ya. Ya, Jadi betul, makanya betul. insya Allah Bapak Ibu nanti bisa rasakan manfaatnya seperti apa dengan menyaksikan untuk video-videonya, pembelajarannya di situ dengan cara men-scan barcode yang ada di setiap halamannya. Dan untuk Bapak Ibu semua, untuk materi tadi, untuk materi tentang yang ikhlaq yang sudah disampaikan di awal oleh Pak Ustadz, alhamdulillah sudah kami share juga di grup WhatsApp. Nanti boleh dibaca-baca kembali, boleh disebarkan Bapak Ibu supaya bisa jadi amal jariah juga. Nah ini Pak Ustadz sudah men-share juga untuk Ini memang salah satu ini kita bikin secara full ya, semua tempat ya, maka dari itu dengan kalender ini insya Allah salah satunya kita bisa mengetahui posisi lidah kita. Terkadang kita ketika mengucapkan tak saja, ujung lidah kita nempel kemana nih ya, huruf sya, jim, sod, bul ya, mim, ini di sini semua dibahas ya. Dan ini ada barcode-nya juga. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu bisa menyekennya. Boleh dicoba mungkin ya. kalau misalnya Kang Gesa pakai, ya. iya boleh banget. Mau di-scan Boleh langsung banget, pakai handphonenya, silakan. boleh sambil dicoba. Bisa ya. Nah, sambil dicoba nih, di-scan-kan. Tuh, sambil di zoom lagi sama Pak Ustadz ya. Ini barcode-nya cuma Ini satu ya Pak Ustadz ya, ada banyak ya di setiap halamannya ada Iya, ya. betul. Ini baru satu halaman. Saya coba scan-kan masuk tidak ya, mudah-mudahan karena ini agak blur. Ini Kalau filenya di bukan Masuk file Ustaz. asli. Masuk Ustaz. Bisa tidak? bisa? Bisa Ustaz, Ya bisa. Allah. Bisa ya. Tuh. Silakan bisa diakses langsung Bapak Ibu sekalian. Oh iya bisa tuh. Bisa. Oke. Masya Allah. Nah, jadi ketika diakses nanti pembahasannya tentang huruf hijaiyah. Kurang lebih seperti itu, Kang Gesa. Masya Allah. Penasaran dengan halaman-halaman berikutnya Bapak Ibu untuk kalendernya, makanya yuk langsung aja di order untuk kalender tajwidnya, mumpung lagi promo. Dan promonya insya Allah sampai hanya besok, langsung teror aja admin-admin kami. Kalaupun tadi telat mencatat nomor admin kami, boleh sampaikan dulu di kolom chatnya, nanti kami bantu hubungi ke Bapak Ibu semua. Seperti itu. Ya. Sebelum ditanyakan dahulu mengenai kelas tahsin ataupun mengenai kalender tajwidnya nih, sebelum kami akhiri untuk kelasnya malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu semuanya? Cukup? Baik, Bapak Ibu. Nanti jangan bosan ketemu dengan Gesa, dengan Pak Ustadz, dengan juga teman-teman sahabat ngaji lainnya di setiap ahad malamnya. Dan insya Allah doakan Bapak Ibu, kita semua, kami semua, termasuknya tim kami, sehat-sehat semuanya, supaya tetap bisa semangat terus bertemu dengan Bapak Ibu, memberikan, ataupun tadi seperti yang Pak Ustadz bilang di awal, kita bertawabul ilmi bersama-sama, meskipun masih secara online ya Bapak Ibu ya. Gesa doakan semoga kita semua, Bapak Ibu semua juga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu untuk malam hari ini pertemuan kelas tahsinnya. Mungkin Pak Ustadz ada yang boleh disampaikan kembali sebelum ditutup? Ya, baik. Cukup sepertinya ya, Kang Gesa ya. Saya informasikan kembali untuk PDF-nya sudah saya kirimkan, tapi berupa JPEG ya, saya bikinkannya karena barusan agak susah banget ya. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian boleh dicek PDF-nya dan bisa di print juga ya. Dan sekali lagi mohon maaf sekali, memang harusnya beresnya tadi sore ya, harusnya siang tadi ya. Insya Allah mudah-mudahan next minggu depan saya
maksimalkan sebelum hari H modulnya sudah ada ya. Iya Pak Ustadz. Seperti itu Kang Ismail ya. Atur nuhun Pak Ustadz hari sudah menyampaikan materi, Imam hari sudah bergabung juga, dan juga untuk Bapak Ibu semua terima kasih banyak sudah bergabung, sudah meluangkan waktunya. Jangan lupa di set remindernya untuk Ahad malam untuk tetap terus bergabung dengan kami di kelas tahsin di Ahad malamnya. Ya Bapak Ibu ya, insya Allah ilmunya bermanfaat baik dunia maupun di akhirat nanti kelak insya Allah. Dan mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar sebanyak 3 kali boleh Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Satu majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat beristirahat. Selamat beraktivitas kembali untuk esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sami-sami Bapak Terima Ibu. kasih. Terima kasih. Izin keluar. Bisa. Pak Ustadz. Waalaikumsalam Monggo Bapak Ibu terima kasih banyak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah dan kasiron Kang Desa dan Ustadz Ari. Iman.